Muhammad. Kok begitu sebenarnya kan? Hah? Kok bisa begitu? Iya. Sama sudah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Kepada para jamaah dan kaum bapak serta para remaja yang dia juga orangnya dan juga tuan rumah, karena kebetulan masih ada bulan Syawal nih. Dulu sih udah minta maaf, tapi biasa ya emang sifatnya kalau diminta maaf masih ceritain orang enak nggak enak, kan harapan jadi enaknya meski berita yang ada dari orang yang nggak enak tentang diri anak yang disampaikan kepada seseorang, padahal ya sudah aneh mohon maaf, mohon dibawa dari segala macam bentuk kesalahan, tapi kesalahan itu terjadi setelah kita sama berhari raya, kan bisa terjadi lagi tuh. Iya, meskipun untuk ucapan aneh nggak enak sama orang yang dengar, tapi niat aneh menjadikan orang itu jadi enak setelah mendengar apa yang Anda sampaikan. Maka kalau oleh jamaah, kaum bapak, kaum remaja, termasuk larun-larun desa, berasa nggak enak, lo usah udah minta maafin, dibilang nggak mau gerutu lagi, tapi gue udah maki-maki lagi, katain lagi, disindirin lagi. Nah, perasaan kedua kali nggak seperti minta maaf yang pertama. Kalau kedua kali itu sekedar menjelaskan, memperkuat permohonan maaf yang pertama. Paham dong, tuh? Jadi pertama kan dulu dia minta maaf dari lo, tapi kadang-kadang mesti ngomong macam-macam lagi, enak banget pada kan begitu tuh. Enak kedua bukan kesalahan aneh, karena keinginan aneh berlebihan dari kemampuan ente. Anda kepengen ente cepat meraih. Tapi berita yang aneh katakan tadi cepat, nyatanya ente tambah bingung. Akhirnya anda melangkah jauh, ente masih di belakang jauh. Anda nggak kepengen sama saya dia ada di hadapan anda tertinggal dengan badan anda. Itu gimana? Timbul ngomel, timbul enak, timbul sakit hati. Jangan sakit hati anda. Setan nih kasih tahu, mereka gak ngerti, bodoh-bodoh amat. Kalau yang nggak kumpul sama aku biarlah. Tapi yang kumpul nggak ngerti juga, kebangetan banget. Setan pada ini. Saya begitu deh. Udah minta maaf, tapi masih ngomong saya setan. Nah kalau gue yang ngaji dikatain setan, gimana yang ngaji? Bukan yang ngajar. Kan begitu bang Moni. Itu dan juga suara speaker tuh. Ya kalau belum anda datang, biasa dibunyiin, yang paling baik membunyikan speaker saat anda nggak ada adalah pengajian juga. Ini kasih terrekaman dalam bentuk ilmu, apakah ilmu fardu wudu atau fardu sholat, ya, atau ilmu yang diputar di majelis gitu. Jadi jangan lagu-lagu, sebab orang sini pertama emang nggak ngerti bahasa Arab, ya, kedua memang nggak kenal lagu Arab, ketiga selawat yang sifatnya puji-pujian dianggap Arab-Araban. Tuh, menghindar dari calon-calon neraka jahanam yang mencerca Arab dan Arab, kan begitu. Menghindar dari calon-calon neraka jahanam yang mencerca Arab dan Arab, dan itu adalah selawat kepada Rasulullah SAW, Sayyidul Ajami wal Arab, pemimpin bangsa yang bukan Arab dan Arab, tapi dicerca ke Arab-Araban mulu, pengajian sih ke Arab-Araban, undang-undang yang ada orang Arab. Di sini yang nggak ada orang Arab, di sini orang Indonesia, kan begitu. Nah, menghindar dari cercaan orang-orang ahli neraka itu, ya, sebaiknya diperdengarkan adalah ilmu ajaran Islam yang berbahasa Arab yang Anda terangkan ke dalam bahasa Indonesia lebih utama dan lebih dari segala sesuatunya yang diputar, gitu, ya. Jadi menghindarnya kita dari calon neraka jahanam, setel ilmu ajaran Islam dalam bahasa Arab yang Anda terangkan ke dalam bahasa Indonesia lebih mulia, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berbetulan ya capek yang berlebihan, ini juga sudah jam 12 kurang 1 jam. Jadi Habib Hasan dari melonjor hampir di tangannya. Dikata-kata langsung dilepas tangannya megang kakinya. Lebih enak lagi. Kata Habib Hasan, gue mesti gimana sih? Orang kayak Bang Lukman dibanyarin nggak bergerak dari posisinya, emang nggak dipikirin.
Kok Bang Abu udah selesai nih banyak udah selesai. Sekarang giliran Bang Lukman ya Bang Moni. Nanti ini Bang Moni tuh gue bilang apa ya. Kita sih suami kita dibandingin sama Habib dikasih apa saya sih Redno semen jangan tawan tetangga dong. Begitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Orang pengajian Bib emang nggak ada di Jakarta pengajian gini hari. Aneh gak? Di pengajian mulai jam 11 malam. Orang gila. Emang aneh aku gila, aneh punya acara gila itu. Maaf ya, aneh mengakui aneh punya acara dalam memberikan sesuatu emang gila. Betul-betul gila. Nanti, umumnya orang gila nggak bisa memberikan orang sadar. Udah umumnya di dunia orang gila nggak bisa memberikan manusia sadar, apalagi kesadaran dalam tingkat keagamaan dalam urusan keagamaan yang sifatnya kemuliaan di sisi Allah Taala. Tidak ada di alam dunia orang gila membuat kesadaran sejauh itu, dan nggak ada di alam dunia dari jenis of the record yang itu yang suka itu yang makan paku nggak bisa habis. Ya, jenis of the record apa itu? Ya, yang namanya aneh tapi aneh tapi langka, susah juga ya. Langka tapi nyata. Tuh ya, enggak ada mungkin. Kalau kata orang itu jajar, perasaan saya perantau, enggak ada dari Sabang sampai Merauke. Tuh, sampai hidupnya tuh kemarin yang itu yang video Fuad, Latif, Bang Boni, ya tadi Bang Boni itu. Tuh, orang tua jadi jajar tuh ngomong begitu. Saya perantau, pesan enggak ada Bib. Dari Sabang sampai Merauke sekalian, guru tuh ngajar ke Habib. Itu kami perantau, banyak mengenal orang macam-macam penceramah dan sesuatunya. Dia sudah 3 kali kami ingin bertemu sama Pak Ustadz, selalu ujian datang sakit. Begitu. Ketika kami pertama bertemu dengan Pak Ustadz baca doa, kemudian mengajar. Pertama kami bertemu muka, saat itu saya meneteskan air mata. Sambil saya merasa dosa apa yang saya lakukan. Kata-kata dia jujur lebih jauh dari itu. Dia nggak pernah berjumpa dengan orang, apalagi guru muda model anak. Sebegitu Allah Ta'ala kasih dia punya hati, bocor. Sehingga bocor pada tempatnya, ya tentu memberikan nikmat bisa digunakan itu air yang ada. Itulah dia mengeluarkan air mata dan mengaku jujur depan Latif, depan Pak Boni, depan Fuad, depan tamu-tamu dia jajar sampai dia nangis. Jadi cerita nangis sambil begitu. Ya, sampai tadi saya sakit, Bib. Saya sakit, saya punya perut tuh, belakang semacam gijal, sakit. Pas Habib datang, terus sembuh. Inilah saya datang. Terus sampai begitu. Lihat, orang gila, Anda berasa bilangnya gila. Gila nih orang, gila nih Habib ngajar kalau mau nih. Dia tengah malam jam berapa aja dia punya mau. Kan begitu. Di alam dunia tuh nggak ada orang gila memberikan tingkat kesadaran, yakni mampu memberikan tingkat kesadaran dari segi keimanan dan ketakwaan serta kesolehan dalam perbuatan dalam keseharian ditunjang dengan ilmu-ilmu yang dibenarkan oleh syarat agama, mampu artinya Allah telah berikan tenaga bisa berbuat untuk orang padahal dia gila, tapi Anda gila, iya, memberikan cercaan kepada orang-orang gila yang di dunia langka manusia orang gila dapat memberikan tingkat kesadaran dalam urusan keagamaan. Orang itu gila, tapi Allah telah berikan tenaga mampu mendidik manusia sehingga tahu siapa dirinya dan bagaimana harus berbuat kepada dirinya, keluarga dan agamanya. Kan begitu. Sementara orang lain mengatakan kita gila dan sesuatunya, sementara mereka ada dalam kegilaan, yakni gila di alam dunia yang membawa neraka di akhirat kelak. Tahu nggak orang lain? Ikan Anies sendiri merasa gila nih, punya otak di badan ini gila betul nih. Ajar tengah malam, tapi nggak mengganggu. Ini suara begini nggak mengganggu ya, nggak mengganggu. Berbeda dengan tetangganya Latif yang punya warung. Tetangganya Latif yang punya warung tuh, lihat, dia sakit hati banget tuh, berganggu. Waktu aneh, Haji Yusuf, Bang Abu, Bang Lukman, siapa lagi tuh, yang ada cerita tentang wali besar memberikan ketentuan cara memilih guru adalah
harus orang itu punya sifat begitu yang boleh anda anggap jujur atau tidak jujur. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang anda sembunyikan dan yang anda pernyatakan. Sifat-sifat yang ada di ucapan wali besar tadi, imam besar dan wali besar pula, ya sifat-sifat yang dijelaskan sama dia. Cari guru yang tipenya begitu dan begitu. Alhamdulillah, meski tidak 100%, 75-80% anda miliki. Apa ini? Ini ucapan wali-wali besar. Kitabnya pun ada. Memang anda bacakan di depan Haji Yusuf tadi gak Haji Yusuf? Gak ada. Tuh yang ngerekam tuh, yang ngomong sambil ngobrol sama Abu, sama Kang Lukman. Ya, gitu. Nah, tetangganya Latif yang punya warung tuh, ngomong seseorang, apa malam-malam ngaji? Pakai speaker, gue gak bisa tidur. Tetangganya Latif yang punya warung tuh, ngomong tuh. Dan Anda berani panggil orang yang ngadu sama Anda tuh. Apa? Padahal Anda gak ngajar. Ngobrol, kebetulan sayangnya ada ilmu. Anda kepengen ilmu yang Anda sampaikan dalam bentuk kitab ini, mari Anda dengar kembali di rumah, keterangan yang sayang. Sebab Anda belum sampaikan di mana. Tuh tetangganya Latif yang warung tuh, entah siapa namanya, pokoknya ada orang situ yang punya warung, ngomong sama murid Anda sampai begitu. Apa begitu? Gue gak bisa tidur, ngajar sih ke speaker malam-malam. Anda belum temuin orangnya siapa? Belum temuin, mau lihat mukanya cukup, gue takar mati loh. Anda kalau dengar orang ngomong itu, Anda mesti temuin. Siapa nih orang nih? Tuh, karena Anda nggak kenal, nggak berani yang ngambil tindakan. Tapi kalau Anda kenal, Anda coret mukanya, mati loh. Gitu. Oh iya, sebab Anda nggak mengganggu. Ngobrol sama Haji Yusuf, udah jamaah yang malam-malam tuh. Ada Bang Abu, Bang Lukman cerita itu Bu, yang wali besar tuh. Tanda-tanda guru yang Al-Mursyidul Kamil, guru yang punya tahapan sampai begitu, cirinya begitu. Jujur tidak jujur, diterima atau tidak, tapi Anda merasakan dari keterangan wali besar tentang ciri-ciri guru yang bisa kau pedomani sampai mati, Anda miliki 75-80%. Ngerti ya? Anda miliki sifat-sifat itu 75-80%. Yang tahu keterangan tadi, Anda. Dan yang tahu pula sifat itu yang nggak tahu keterangan. Artinya, terjadinya perbedaan antara Anda dengan guru-guru muda yang ada di Jakarta, ente bisa tahu. Jadi nggak perlu ngeterangin. Tapi keterangan yang Anda berikan pada saat itu di rumah Latif, pakai mic itu stance punya Haji Dayat, punya Bari yang dipinjau, pinjam ternyata saya nih mau ngomong nih, ngerekam nih. Suara bakal di ruangan itu doang, rumah Latif. Gitu, sebegitu sakitnya anak yang punya warung. Apa dulu? Gue nggak bisa tidur. Ngaji malam-malam ambil speaker. Ada yang ngaduin sama Anda. Enggak, itu jangan fitnah orang. Saat memang ngomongin sama Anda. Gitu. Memang ngomongin sama Anda. Karena Anda mau tarik ini anak, mau lihat mukanya mana, siapa yang ngomong begitu. Padahal Anda di rumah Latif ngomongnya pelan biasa. Kayak speaker, bakal berapa. Paling ada 8 orang, 9 orang. Tapi karena Anda memandang ilmu sayang nih ilmu nih. Sebelum Anda belum sampaikan di luar. Kalau Anda sampaikan di luar, fitnah. Sebab itu ciri-ciri guru yang patut diteladani, patut diikuti dengan cara apapun juga. Ibarat jadi bujang, jadilah Anda bujang dia. Tuh, ibarat bujang, jadilah Anda bujang dia, berjuanglah untuk urusan dia. Tuh, jadi kalau kita buka di muka umum, fitnah. Artinya orang nggak bisa percaya. Buat apa yang ngikutin guru yang nggak mendidik luar dalam? Buat apa yang ngikutin seorang guru yang nggak mencerminkan orang-orang soleh punya perjalanan? Buat apa? Berarti orang lama-lama menghindar. Makanya Anda nggak keluarin. Nggak keluarin. Nggak mengeluarkan bukan karena menyembunyikan amanat, tapi nggak mengeluarkan belum tepatnya. Yani belum saatnya. Karena niat kita adalah membina orang-orang yang dengan harapan pembinaan tadi sadar dalam urusan agama untuk dia ibadah kepada Allah Ta'ala, untung suami, untung istri, untung anak, untung warga. Kan begitu. Tapi rupanya calon neraka jahanam punya pendapat berbeda. Apa tuh aja mau gue nggak bisa tidur. Astagfirullahaladzim. Padahal tuh suara cuma sekitar itu. Dan lagi bukan pakai speaker ngerekam Kevin nih. Salon Haji Dayat yang penyebari itu yang bekas tapi masih kepake. Ini itu begitu sakit hatinya. Anda mau lihat siapa yang mukanya. Anda mau coret, mati loh. Tuh, ini kalau sakit hati orang, mati nggak 8 hari sebulan main lama. Kalau nggak mati juga akhirnya. Nggak mati juga akhirnya. Mati juga. Emang Anda ngancem. Dendam banget. Anda kalau orang sakit hati mana hanya karena pengajian. Dendam betul Anda. Dendam amat sebab Anda nggak merugikan orang. Apalagi orang tadi orang Islam. Inilah yang dibilang calon-calon neraka. Ibadah tapi kafir. Itu yang kita seremin tuh. Itu fitnah dalam
urusan pengajian Anda di Otista biasanya datang dari orang yang begitu tuh. Tuh biasanya datang dari orang yang begitu, yang punya warung tetangganya Latut. Tapi alhamdulillah belum sempat Anda tarik orangnya untuk Anda kasih pandangan pengertian gitu. Bukan Anda mau sakit di dalam bentuk sumpah, bukan. Tapi kalau kedua kali mati semuanya. Mati semuanya. Anda perlu bilang, mati Beb. Sekeluarga kau mati Beb. Sekeluarga kekayaan kau bagaimana dia hancur nih. Barangnya hancur, hartanya habis, kau mati. Anda begitu orangnya. Mati, Anda angkat mati. Tuh, iya. Tuh Anda perlu kebangetan dendam sama orang begitu tuh. Jadi kalau orang dendam dengan teluh, tapi Anda dendam dengan doa. Tuh, berarti orang baik. Pakai doa. Semua doanya bentuk sumpah. Gitu. Yang enggak mempan sumpahan oleh Bang Lukman. Pas kita mau angkat doa, dibawain nasi kebuli. Nasi tomat. Kita kena tomat ke gigi. Bang Lukman. Masya Allah. Kita kalau udah demen sama orang, kita celah orang. Tapi kalau orang udah nggak demen sama Anda, dia fitnah Anda. Saya anak waduknya. Gitu. Tapi biasa memang. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mengambil berkah dari doa ya. Hari ini nggak ngajar, nggak kuat ya. Sekarang udah jam 12 kurang 45. Ani bilang tadi dari Pak Parman ngobrol-ngobrol. Kok kita datang telat pengajian dari Habib Hasan? Habib Hasan memang serba salah. Dia udah bolak-balik. Gimana sih kita udah datang juga? Tapi bininya lain. Bayan bininya, akhirnya. Itu kok apa kali bininya lain lagi. Aneh sih demen. Loh, Beb, Sat. Sampai pagi aneh kira. Aneh jawab, kalau sampai pagi terus suami nggak buka toko. Nah kita kepengen istri girang, suami gemes, gimana toko berjalan. Kalau begitu, kita pulang jalan kaki nggak apa-apa. Emang udah begitu. Nah untuk bersangka baik dari doa-doa yang Anda baca, yang nggak perlu Anda tahu, tapi aminnya segenap-genap, udahan Abu kalau lagi amin soal rezeki, tahu. Tuh pokoknya tinggi sebelah jalannya. Bisa begitu Abu, kalau soal rezeki gitu ya. Tapi untuk Ane ngomong gitu, sampai tadi Ane salah baca kan liatin Abu kok Abu. Orang Ane kalau baca doa, orang jangan coba-coba ente amin tangannya begini. Ayo deh. Ane baca doa, Ane yang baca doa keringetan buat ente, buat Ane, buat semua orang-orang yang di Majelis Taklim Anak dan setiap pendukung Majelis Taklim Anak. Terus Ane baca doa kan buat mereka semua. Ya, tapi kadang mata Ane itu lagi merem juga. Serempang Ane selesai baca doa, orang kagak. Orang kita baca doa sampai merem. Kau tahu nih biar diamin emang dia merem mau pulang nggak berani. Bangun ya. Gitu. Jadi waktu Ane melek tadi, Ane lihat Bang Abu tangannya di bawah. Sedang ya Allah, kesian. Udah setiap doa rezeki nggak harus berbentuk kata-kata itu rezeki. Doa apapun yang aku baca semua mengarah ke sana. Rezeki yang bawa kebahagiaan, keselamatan, keberkahan hidup, sehat, afiat. Ya, biar Allah pelihara bahaya-bahaya yang datang itu bisa tertolak dengan cara doa-doa yang dibaca, kehidupan bagaimana, usaha, dagang, kerjaan. Emang upayanya ke situ. Sampai Allah telah kasih Anda punya otak nggak kuat. Abu bilang, Beb, kali angin kurang tidur. Kagak, Anda justru kurang tidur banyak megang duit. Kalau ente kurang tidur nggak punya apa-apa. Kali bangun itu. Dia ngomong sama Abu, tapi benar ngomongnya sama Abu, tapi saya ke gue. Ya Allah. Nah, untuk lama. Ane kayak baju koko kancingnya sebelah. Nah, untuk bersangka baik dari doa-doa yang Anda baca, ya. Satu di antaranya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. An Abi Abdullah Al-Musili radhiyallahu anhu, dari Abi Abdullah Al-Musili, semoga Allah Ta'ala kepada beliau, ini ulama besar, wali besar ya. Wali besar kasih tahu, man aroda, barang siapa berkehendak, an yahmidallaha, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi afdali ma hamidahu ahadun minal awwalin wal akhirin wal malaikatil muqarrabin, ya, dengan seutama-utama ucapan pujian yang diucapkan salah seorang daripada hamba Allah Ta'ala yang terdahulu, gitu, taruh deh zaman Nabi Adam, wal akhirin sampai hari dia kiamat, wal malaikatil muqarrabin, ya, dan juga malaikat-malaikat muqarrabin. Ya, malaikat muqarrabin ini begini, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad, ada juga kasih tahu ya. Sebelum gambaran sekilas, kan malaikat banyak. Ada malaikat yang disebut al-muqarrabin. Malaikat muqarrabin itu kayak gitu dalam arti bahasa, malaikat-malaikat yang
mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah taala. Tuh. Lain lagi dengan malaikat Azrail, jadi Israfil, Azrail, Mikail, Jibril, lain. Al-Muqarrabun atau malaikat Muqarrabin ini berbeda dia. Kan malaikat banyak. Oh ya, malaikat banyak, nggak ada yang tahu jumlah bilangan mereka itu, melainkan Allah Ta'ala. Di antara para malaikat yang banyak tadi, ya, kan ada malaikat Israfil, ada Azrail, ada Mikail, ada apa gitu. Israfil, Azrail, Mikail, atau lagi Jibril. Ada juga namanya malaikat Al-Muqarrabin, Al-Malaikatil Muqarrabin. Jadi malaikat Muqarrabin kayak kita kelompok lain, malaikat-malaikat yang hebat. Tapi tetap pangkatnya kalah. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Azrail kalah tuh. Tapi dari sekian malaikat yang namanya nggak ketahuan, ya. Nah, di antara kemuliaan malaikat itu ada yang disebut juga al-malaikatul muqarrabin, ya, atau al-malaikatul muqarrabun atau al-muqarrabin, sama tuh. Itu tingkatan malaikat tersendiri. Jadi kalau dalam arti bahasa kayak gitu, orang-orang, kalau ibarat kita ini manusia, orang-orang yang didekatkan. Misalnya ini guru, jamaah kan banyak, semua kan jamaah nih, tapi ada tuh yang ditugaskan bagian speaker, yang ditugaskan bagian cari dana, yang ditugaskan bagian masang karpet, yang ditugaskan bagian lain-lain tuh. Ada juga jamaah nggak beroleh tugas, cuman Anda dekatkan dia. Seperti apa? Anda ajak ngobrol soal majelis taklim, Anda ajak ngobrol soal bagaimana cara-caranya, Anda ajak ngobrol tentang kok orang pada begitu mana gimana tuh ya. Tuh. Nah, ini lain lagi tingkatannya. Tahu ya? Sebagai contoh, kok anak-anak muda kan jarang ajak ngobrol soal-soal yang jauh. Yang umurnya kan udah umur 40 ke atas ajak ngobrol seperti Bang Abu, sekalipun umurnya baru 32, yang 10 diumpetin. Bang Abu, Maria, Bang Lukman, Haji Yusuf, Bang Boni, Pak Ramdhani, Habib Hasan, Pak Parman, itu kan ya dari beberapa orang yang Anda dekatkan sengaja, yang anak sengaja Anda deketin. Oh iya, untuk Anda tanya gimana pendapat ente, kok kelihatannya jamaah di luaran nih gini-gini amat, kok orang katanya pada salah paham berusaha dengan cara-cara aneh-aneh tempuh, udah nggak merugikan mereka. Speaker suara ini apa yang jadi mengganggu tidur? Lu nonton TV episode 2 berisik, bakal diri lu sendiri nggak ada kata